Ya, kita lanjut ke part 3. Jadi tadi bagaimana terjadi potensial aksi itu selalu didahului ya. Begini, jadi setiap kita bisa melakukan aktivitas, ternyata ada fase depolarisasi dan hiperpolarisasi. Dan tidak terus-menerus sel saraf itu teraktivasi. Ada fase istirahatnya. Ya, ketika sudah teraktivasi, nanti akan otomatis kanal-kanal ion tersebut tertutup. Jadi dimulai ketika tidak ada stimulus sama sekali atau ketika tidak ada ligan di dalam tubuh berikatan dengan target biologis, maka terjadi namanya fase polarisasi atau polarisasi itu di mana muatan di intrasel bersifat cenderung lebih negatif, kemudian ketika ada stimulus, maka terjadi fase depolarisasi atau penerusan potensial aksi sepanjang membran, di mana muatan di intrasel bersifat cenderung lebih positif. Karena apa? Adanya pembukaan kanal ion Na sehingga ion Na dapat masuk ke intrasel. Nah, fase potensial aksi atau fase depolarisasi tidak boleh terus-menerus. Ya, sudah ketika mencapai aksi, yuk segera ditutup pelan-pelan, yaitu kita masuk ke fase repolarisasi. Keadaan di mana kanal ion Na tertutup dan kanal ion kalium mulai terbuka, tetapi masih secara lambat, namun sudah bisa mempengaruhi muatan yang ada di intrasel menjadi lebih negatif lagi. Nah, kemudian terakhir adalah fase hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi yaitu fase di mana perbedaan muatan antara di intrasel dan ekstrasel jauh-jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena terbukanya kanal ion kalium yang sangat lama sehingga ion kalium di intrasel pun akan semakin banyak dan membuat muatan di intrasel cenderung sangat-sangat negatif. Nah, di hiperpolarisasi berarti merupakan fase tidak ada penerusan potensial aksi atau nama lainnya adalah penghambatan potensial aksi. Jadi obat-obat yang berkembang sekarang ada yang berperan sebagai peningkat depolarisasi atau peningkat hiperpolarisasi atau lawannya. Ya. Kemudian, kenapa ya kok bisa ada fase polarisasi? Dipengaruhi karena apa? Begitu ya. Jadi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu transportasi aktif dan difusi pasif. Nah, nanti kita lihat transportasi aktif, difusi pasif itu apa. Selain itu, pergerakan ion keluar masuk kanal itu perlu diseimbangkan juga agar gradien konsentrasinya tetap seimbang. Nah, itu tadi mengapa ketika sudah mengalami potensial aksi atau penerusan sinyal tidak boleh terlalu lama-lama teraktivasi agar kanal ionnya itu tetap seimbang. Agar jumlah ion di intra dan ekstrasel tetap seimbang. Nah, maka selain ada transportasi aktif, difusi pasif, proses resting state atau polarisasi dipengaruhi juga oleh sistem transport aktif. Ada yang namanya pompa dan ATP. Ini nanti kita bahas di bagian transporter sebagai target aksi. Jadi fungsi pompa ini untuk menjaga potensial membran sel. Ingat, potensial membran sel adalah keadaan di mana sedang mengalami fase istirahat. Jadi transport aktif itu terjadi karena adanya pompa natrium dan kalium yang bersifat elektrogenik karena lebih banyak mengeluarkan ion positif, di mana 3 ion natrium akan keluar di setiap 2 ion kalium masuk. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah difusi. Jadi difusi terjadi karena sifat membran sel yang semi permeabel sehingga ion kalium cenderung berdifusi keluar sel sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel dan membentuk elektropositif di luar sel dan elektronegatif di dalam sel. Nah, coba lihat di gambar ini ya, depolarisasi. Depolarisasi terjadi ketika ion Na masuk. Karena apa? Karena terbukanya
kanal ion natrium, ya, sehingga ion Na yang terletak di ekstraseluler akan masuk ke dalam intraseluler. Di sisi lain, ketika pada fase depolarisasi, ya, ketika terjadi fase depolarisasi, ion kalium, ya, ion kalium yang terletak di intrasel sedikit, sehingga di sini menyebabkan muatan di intrasel cenderung lebih positif, di mana fase depolarisasi itu merupakan fase penerusan potensial aksi. Kemudian di gambar kedua adalah fase repolarisasi. Repolarisasi adalah tertutupnya kanal ion natrium dan terbukanya kanal ion kalium, sehingga menyebabkan muatan yang ada di intrasel mulai berubah menjadi positif. Repolarisasi. Nah, di sini juga ada 3 mekanisme, ya, bagaimana terjadi potensial aksi, kemudian bagaimana dilanjutkan terjadinya penghambatan potensial aksi, atau terjadi depolarisasi dan hiperpolarisasi. Coba kita lihat gambarnya baik-baik. Jadi ya, jadi ketika ada stimulasi sinyal, ya, ketika ada stimulasi sinyal, maka terbuka kanal ion natrium, ya, sehingga ion natrium dapat masuk ke dalam dan dapat masuk ke intrasel dan meneruskan potensial aksi, atau akan melakukan penerusan rangsang atau transduksi sinyal. Namun, pembukaan ini tidak boleh terlalu lama-lama agar jumlah ion di intra dan ekstrasel tetap seimbang. Sehingga dengan mekanisme difusi atau transport aktif, kanal ion natrium akan tertutup, sehingga ion natrium tidak akan masuk ke dalam intrasel. Nah, sekarang kita masuk ke tinjauan kanal ion. Walaupun tadi saya sudah menjelaskannya juga berkali-kali. Kanal ion kalium ini berperan sebagai kekuatan penstabil atau perannya sebagai repolarisasi. Nah, apabila pembukaan kanal kalium terus-menerus menyebabkan aliran kalium keluar sel, sehingga terjadi hiperpolarisasi dan menghambat potensial aksi. Paham ya sekarang kalium? Kemudian kanal ion Ca2+. Jadi ini merupakan molekul signaling, berperan juga sebagai second messenger, terletak di intrasel dan ekstrasel. Nah, Ca2+ di intrasel itu tersimpan di retikulum endoplasma dan di retikulum sarkoplasma. Nah, ini jika di ekstrasel. Jika kanal ion Ca2+ di ekstrasel terbuka, maka memicu pelepasan neurotransmitter dari ujung sel saraf. Ini mungkin kemarin ada yang menanyakan bagaimana mekanisme reseptor kok bisa menghasilkan satu efek. Materi selanjutnya akan saya jelaskan. Jika kanal Ca ini yang terletak di intrasel terbuka, maka memicu peristiwa biologis atau kontraksi otot. Tadi saya menjelaskan Ca2+ itu berperan sebagai second messenger. Jadi ketika ligan berikatan dengan suatu target biologis tidak langsung menghasilkan suatu efek, nanti akan memicu transduksi sinyal lainnya, ataupun memicu second messenger atau pembawa pesan kedua yang berperan penting untuk menghasilkan efek seluler. Jadi ion Ca yang terletak di intrasel berperan penting untuk menghasilkan efek seluler. Kalau ion Ca yang terletak di ekstraseluler berperan sebagai pemicu, ya, pemicu awal terjadinya komunikasi sel. Kanal ion natrium. Kanal ion natrium berperan sebagai proses depolarisasi membran. Kalau kanal ion natrium tidak terbuka, maka ion Na tidak akan masuk ke dalam intrasel dan tidak menyebabkan muatan yang di intrasel menjadi lebih positif. Sehingga kalau misalnya tertutup, maka tidak akan terjadi
penerusan potensial aksi di sepanjang membran. Nah, ini terakhir kanal ion Cl. Yuk, diingat lagi. Jadi kanal ion yang terletak di permukaan itu ada natrium, kalium, natrium, Ca2+, dan yang ketiga adalah Cl. Nah, Cl- ini sebagai penjaga homeostatis ion. Nah, pembukaan kanal ion klorida terus-menerus dapat menyebabkan muatan di dalam kompartemen intrasel semakin negatif sehingga dapat menyebabkan hiperpolarisasi membran. Jadi silahkan perlu diingat yang menyebabkan hiperpolarisasi membran tidak hanya pembukaan kanal ion kalium saja, tetapi hiperpolarisasi membran juga dapat diakibatkan karena terbukanya kanal ion klorida sehingga ion klorida dapat masuk ke dalam intrasel dan menyebabkan muatan yang di dalam intrasel cenderung lebih bersifat negatif. Garis bawahi, yang berperan sebagai depolarisasi adalah kanal ion natrium, hiperpolarisasi membran hiperpolarisasi kalau secara fisiologis adalah kanal ion kalium, tetapi beberapa patologis penyakit hiperpolarisasi membran disebabkan juga karena aktivasi kanal ion klorida. Nah, kemudian kanal ion Ca itu berperan sebagai molekul signaling. Kalau yang letaknya di ekstrasel itu sebagai pemicu awal transduksi sinyal. Nah, ion Ca yang di intrasel itu berperan sebagai penghasil efek seluler. Ya, itu sekian tinjauan terkait kanal ion. Kita lanjutkan materi nextnya adalah obat dengan mekanisme aksi di kanal ion.